satu ini. Jam berapa Bu? Jam berapa? Sekarang jam berapa? Jam 1 lebih kan? ya. Enggak. Heran loh. Ini tamu satu. Kenapa? Begitu datang duduk malah pegangan HP. Ini mau ngapain? Ngapain sih itu tadi? Enggak, sorry. Soalnya kalau udah jam 1 lebih gitu, biasanya itu enggak pernah tahu ini mesti habis jam 1 gitu tuh ada ini loh, cuplikan sinetron buat nanti malam. Iyalah, Thriller. seorang Berta Sugati ternyata penonton sinetron. Loh, apa sinetron itu tidak layak ditonton? Nah, Saya justru bingung. Apa sih sebetulnya yang menariknya sinetron? gitu ya? Emang selama ini nggak pernah nonton? Nggak pernah, Apapun sinetronnya. nggak pernah. Jadi kalau misalnya Mbak kayak tempo hari tuh waktu saya masih siaran mau minta lagu ini nih, lagunya bagus, terus ada yang bilang oh itu soundtrack dari sinetron ini, gitu nggak tahu ya, Nggak ngerti. jujur. Tapi dulu ketika masih single atau pas lagi masa-masa pacaran gitu, Nggak pernah. kenapa? Duniaku tidak tersentuh sinetron. Kenapa? Nggak suka aja. Loh, nggak sukanya tuh karena apa? Nggak sukanya tuh karena itu dunia dalam skenario. Ya kan namanya entertain, hiburan. Hiburan itu kan maksudnya untuk menghibur. Iya. Saya nggak merasa terhibur tuh. Terus tontonan apa yang dilihat? Nonton konser enak. Berat. Berat di ongkos juga. Nah, tapi mungkin ini ya yang dialami Bu Patricia itu, atau mungkin saya, ini mewakili dari pemirsa loh. Ada orang yang emang bukan anti ya, tetapi memang dari dulu sampai sekarang atau sampai kapanpun nggak pernah tertarik dengan yang namanya sinetron. Ya. Tapi mungkin juga saya nanti di kategori yang lain. Ada juga yang mungkin dari dulu sampai selama-lamanya seolah-olah tiada hari tanpa sinetron. Apalagi sekarang ini kan di masa-masa pandemi seperti ini, yang orang banyak bekerja di rumah atau mungkin juga ada banyak waktu longgar di rumah, di mana ada pembatasan jam kerja, ada pembatasan untuk pertemuan dan segala macam, sehingga kalau di rumah mau ngapain? Kerjaan udah beres semua. Satu-satunya adalah menonton televisi, melihat tayangan yang ada. Nah, tayangan yang ada pada jam-jam itu adalah sinetron, adalah telenovela kalau dulu ya. Terus ada juga drama Korea dan segala macamnya. Ini benar-benar nggak ngerti. Nah, Nggak ngerti. obrolan kita kali ini mewakili pemirsa semua. Siapa di antara Anda yang suka dengan sinetron? Siapa di antara Anda yang tidak suka dengan sinetron? Oh, ada mungkin yang saya suka, tapi baru sekarang ini. Pokoknya pantengin terus ya obrolan pinggir kali di hari ini, di episode hari ini kita mau bicara tentang sinetron layakkah ditonton. Obrolan pinggir kali, obrolan suka-suka tapi mengena di hati. Ibu Patricia Lestari Taslim dan Berta Sugati. iya, dan saya Berta Sugati. Nah, kembali ke sinetron. Terus terang saya itu ya, dulu nggak anti-anti banget. Ada di tahun 90-an saya nonton ada sinetron. Orang nonton sinetron itu kalau udah sekali nonton memang kemudian jadi kecanduan. Besok wah bersambung, apalagi ya gitu kan. Karena di situ yang dibikin supaya orang terus jadi kayak kecanduan kan. Pengen tahu apa lagi, besok ngapain lagi. Itu di sekitar tahun 90-an. Lalu lama nggak pernah nonton. Kadang-kadang apalagi nggak ngerti. Tapi jujur di masa pandemi ini saya bertemu dengan banyak teman wanita-wanita juga. Terus mereka itu ketika ngobrol itu asik dengan HP-nya kayak tadi itu. Saya nanya lah, ini asik-asik gitu kenapa? Ada apa? Ini loh, ada nih sinetron. Kok semua orang di sana juga ngomongin itu? Akhirnya saya penasaran. Sinetron itu tuh kayak apa sih yang mereka bicarakan itu? Saya mulai browsing. Beneran, kayak orang mau skripsi. Karena rasa penasaran tadi, semua orang ngomong itu. Saya mulai browsing, saya lihat lagi yang tayangan-tayangan kemarin-kemarin. Kok asik juga ya? Saya coba lihat di televisi langsung, klik, karena waktunya bisa kan? Klik, oh, lihat. Ini 1, 2, 3, 4, 5 kali.
kemudian saya telepon temenku yang hobi nonton dari awal, itu kok bisa ya sinetronnya gini-gini. Nah, yang bunuh itu siapa? Lah itu sebetulnya anaknya siapa? Mulai tertarik saya. Benar, mulai tertarik, dan sekarang jadi sering nonton itu. Tapi rasanya bukan cuman seorang Berta Sugati yang suka nonton sinetron itu, dan sinetron itu diakui juga oleh pemerintah loh, dapat penghargaan MURI, dapat penghargaan dari Menteri Perekonomian. Intinya adalah mampu memberikan hiburan kepada masyarakat di saat pandemi, mampu menciptakan lapangan kerja, terus kreativitas di saat orang-orang mulai terpuruk, ada kreativitas. Bahkan pemainnya sendiri waktu itu bilang di awal pandemi terpuruk karena kondisi ekonomi, terus ditawarin sinetron itu, wah jadi booming. Ya. Mungkin kalau saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda begini. Sudut pandang seorang Patricia yang bukan seorang penggemar sinetron, Tapi pemain sinetron. Pernah sandiwara itu kan. Kalau dilihat dari sisi sinetron itu memberikan lapangan pekerjaan, menghibur segala macam, oke. Saya tidak munafik, tidak memungkiri, Ya. tetapi mungkin lebih kepada bagaimana kita bisa produktif, menggunakan waktu kita secara kreatif, menghasilkan dan bermanfaat untuk orang lain. Artinya tetap menghargai karya itu, Betul. karena karya itu mampu memberikan energi positifnya. Ya. Tetapi kalau dilihat dari sisi tontonannya sendiri, nah ini yang membuat ibu belum merasa tertarik untuk menyaksikannya ya. Ya, karena saya tidak ikut menonton sinetron, bukan saya anti ya. Tetapi seringkali kalau ya sekilas kalau giliran lihat itu ada muncul iklannya gitu kan. Yang saya lihat, ya saya tidak tahu ya, kalau saya katakan tidak bermutu nanti saya dipukuli orang se-Indonesia, repot. Topiknya itu lebih banyak gosip atau ya cerita-cerita klasik yang saya pikir terlalu berhayal lah. Padahal saya hidup di dunia nyata, sehingga saya bilang oke, sinetron memberikan banyak manfaat, saya support, silakan, tetapi itu tidak jadi bagian dalam kehidupan saya. Saya lebih mencoba untuk hidup saya bermanfaat dengan cara yang lain, tanpa saya memandang negatif terhadap sinetron. Silakan, sinetron memang bagus, memang kalau memang ada pesan-pesan moralnya yang terutama yang saya soroti. Kadang-kadang ada terutama sinetron-sinetron yang tidak berseri sampai beratus-ratus gitu kan. Ya, paling tidak saya tahu tempo hari pernah ada sinetron siapa itu yang naik truk. Ada yang dari Jogja, ibu-ibu naik truk. Saya oke, paham film ya. pendek. Ya, film pendek. Yang seperti itu saya ikuti. Dalam arti sekedar saya tahu itu pesan moralnya bagus. Pesan moralnya bagus dan tidak menyita banyak waktu. Ya, saya lihat. Setelah itu ya sudah. Saya lanjutkan kehidupan. Tidak berseri ya. Ya. Jadi lebih ke cerita atau film-film pendek gitu ya. Kalau sinetron ini yang sekarang memang booming gitu ya. Mau sinetron A, B, D, E, F, I, C dan segala macam itu. Sebetulnya kalau saya cuma satu, saya setuju tadi. Jangan kemudian sinetron itu menjadi satu sajian yang menjual mimpi. Yes. Ya, menjual mimpi. Kadang-kadang memang ada hal-hal yang nggak masuk akal, nggak masuk logika, atau membodohi pemirsa gitu. Loh, ini kan harusnya udah nyampe sana. Mosok sih kayak gitu-gitu. Jadi ada hal-hal yang nggak masuk akal, ada hal-hal yang seolah-olah kita itu bodoh amat, nggak cermat amat gitu. Tetapi kalau kita bahas di satu sinetron yang sekarang booming ini lihat komen-komennya dari netizen gitu, mereka cukup jeli loh untuk melihat, loh itu kok sudah pakai cincin padahal belum nikah, sampai ke situnya. Dan itu terus terang aja yang dulu membuat saya tuh semakin ingin tahu mengapa semua orang membicarakan tentang sinetron itu sampai kemudian sejeli itu. Apa sih keunggulannya gitu. Mungkin
karena basic saya ada seninya, sehingga saya melihat itu dari sisi yang lain, hiburan, seninya juga, artnya gitu, dari jalan cerita dan segala macam. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya apapun sinetron yang kita lihat, sinetron itu layak ditonton atau tidak itu tergantung pada kita menyikapinya. Ya itulah sinetron, itulah drama yang kadang-kadang ada hal yang tidak realistis, tetapi kita ambil sisi positifnya. Betul. Jangan sampai kemudian itu mempengaruhi otak kita jadi kotor, kemudian perilaku kita jadi meniru-niru, tersugesti oleh tayangan itu. Nah ini Terbawa emosi. itu dia. Jadi misalnya, dia kalau nggak suka sama itu, terus dia meracuni ya. Kalau tidak suka sama itu, terus dia bikin cara. Nah ini kan hal yang tidak baik. Padahal yang namanya tayangan, drama, sinetron, apapun itu, peran pasti ada peran protagonis antagonisnya kan. Ya. Nah sekarang tinggal bagaimana kita mengambil energi positifnya. Ini adalah sebuah sinetron keluarga. Saya sih mencermati di situ itu tadi, karena mungkin basic kita masing-masing ya. Saya lebih suka pada karakter yang berbeda-beda, kemudian ramuan di situ tuh macam-macam. Jadi orang bilang ini nih sinetron Indonesia, tapi diramu ala drama Korea. Saya juga nggak ngerti. Tapi di situ ada romantisnya. Tapi juga ada karakter yang antagonis pasti. Tapi juga ada kelucuannya. Tiba-tiba yang mau romantis jadi lucu, yang tiba-tiba marah jadi lucu. Nah, ini menjadi satu nilai yang baik, yang positif dari sisi penyajian. Kalau dari sisi alur dan segala macam, sinetron ini kan belum pernah lihat ya. Jadi lucu juga komennya. Ada orang yang sampai tega mengusir adiknya gara-gara dia jam itu udah mau lihat sinetron. Gitu. Ada juga yang orang itu kalau udah duduk gitu, jam sekian nih sinetron itu, dia lapar pun nanti nunggu iklan. Nanti misalnya suami, mah minta minum apa? Sebentar. Jadi udah terkalahkan semuanya. Nah, oke, 1-2 kali, tapi kalau itu terlalu kemudian mengatur apa yang seharusnya menjadi prioritas Diperbudak kita, oleh sinetron. itu yang kemudian jadi keliru. Jadi, Tapi saya jadi ingat satu, Mbak Tessa. apa? Dulu sekali ya, kayaknya Pernah. pada zaman batu Nah, ada satu sinetron yang Bagus. sangat berkesan buat saya. apa itu? Waktu itu saya kayaknya masih SD. Apanya? Saya masih SD, itu berarti sekitar tahun 80-an. Apa itu? Saya tahun 80. Keluarga Cemara. Oh iya. Keluarga Cemara ada sepertinya itu satu-satunya. Itu masuk kategori sinetron bukan sih ya sebetulnya? Saya tidak tahu. Mungkin ya dari situ ketahuan umur. Yang pasti cerita Keluarga Cemara itu begitu bagus dan berkesan dengan pesan moralnya. Sehingga bagi saya, untuk para produsen sinetron lah ya, sutradara sinetron mungkin bisa diupayakan sinetron dengan muatan pesan moral yang bagus, yang bisa dinikmati keluarga. Sehingga sinetron bisa diupayakan untuk mempersatukan keluarga. Nah, itu kan maksudnya. Yes. Aku tuh baru nyari itu. Ada kata-katanya memang di soundtrack lagunya itu kan bagus banget, Pak. Jadi Keluarga Cemara ya. Saya nggak full banget sih, nggak full banget Saya juga nggak full banget, dalam arti saya tidak ada keterikatan untuk harus nonton. Nah itu sekarang ini jadi candu loh. Nah itu Jadi jam sekian tuh sudah. Untungnya nggak ada rapat malam hari, nggak ada acara-acara malam hari. Semua karena pandemi kan, jadi bisa nonton TV sambil menunggu sinetron yang jadi idola di hati. Nah itu dia. Tapi sekali lagi, sinetron layakkah ditonton? Layak, asal jangan sampai kemudian kita diperbudak oleh sinetron tadi. Kita tetap mementingkan apa yang menjadi prioritas kita pada jam-jam itu. Walau bagaimana kita tetap hidup di dunia nyata, Betul, bukan di dunia maya. benar sekali. Sehingga yang di dunia nyata harus menjadi prioritas. Energi positif yang kita dapatkan dari sinetron itu atau dari tayangan apapun itu yang seharusnya menjadi prioritas kita. Betul. Oke, jangan sampai diperbudak oleh tayangan
yang menjadi tontonan kita, karena tontonan harus menjadi tuntunan bagi kehidupan kita. Oke, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Dan ini saya masih cari-cari yang istana yang paling indah adalah keluarga, itu ya lagunya. Yes. Puisi yang paling bermakna adalah Keluarga. mutiara tiada darah adalah Keluarga. lanjutin. Cukup. Nanti kita jadi konser di sini. Lanjutin sendiri ya, sampai ketemu di obrolan pinggir kamu lagi. Keluarga. Selamat pagi, Emak.